kelompok 4 akan menjelaskan tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan topik 12 yang akan dibawakan oleh kelompok 4 kelas 1A. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar mengenai fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan dari materi fungsi, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dita Felisa akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi komposisi dan sifat-sifatnya. Langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Fungsi komposisi adalah metode untuk menggabungkan fungsi. Metode ini bersandarkan pada proses aljabar yang sudah umum, yaitu substitusi. Ide penggabungan fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, masukkan X ke formula F akan menghasilkan fungsi Fx. Fungsi Fx dimasukkan ke dalam fungsi Gx akan menghasilkan fungsi Gfx. Hasil dari fungsi G digabungkan dengan fungsi Fx sering dinotasikan sebagai G bundaran Fx ya teman-teman. Cara membaca notasinya itu ada 3. Yang pertama, bisa dibaca G bundaran F terhadap X. Yang kedua adalah G noktah F terhadap X. Dan yang ketiga adalah G komposisi F terhadap X. Yang biasa kita gunakan pas masih SMA adalah cara baca yang pertama, yaitu G bundaran F terhadap X. Tapi ada juga yang menyebutnya itu tuh Fog sama Gov. Yang 0 itu artinya bundaran ya teman-teman. Setelah kita memperhatikan definisi dari fungsi komposisi di atas, dapat diperoleh fungsi komposisi G bundaran F dan fungsi komposisi F bundaran G apabila yang pertama, untuk komposisi fungsi G bundaran F, jika fungsi F dan G memenuhi daerah hasil fungsi F diiris dengan daerah asal fungsi G, bukanlah himpunan kosong. Yang kedua, untuk komposisi fungsi F bundaran G, jika fungsi F dan G memenuhi daerah hasil fungsi G diiris dengan daerah asal fungsi F bukanlah himpunan kosong. Untuk memahami terkait fungsi F bundaran G dan fungsi G bundaran F, mari kita perhatikan ilustrasi yang ada pada gambar ya teman-teman. Dari gambar di samping, misalkan fungsi Fx adalah sebuah pizza dan fungsi Gx adalah sebuah nanas. Maka fungsi komposisi F bundaran Gx yaitu nanas dimasukkan ke dalam pizza atau menjadi pizza isi nanas. Sedangkan fungsi komposisi G bundaran Fx yaitu pizza dimasukkan ke dalam nanas atau menjadi sebuah nanas besar yang diletakkan sebagai piringan pizza. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa F bundaran G tidak sama dengan G bundaran Fx. Adapun materi mengenai sifat-sifat komposisi fungsi tadi sudah disinggung sedikit ya teman-teman. Sifat yang berlaku pada fungsi komposisi ada 3, diantaranya yang pertama, secara umum sifat komutatif tidak berlaku pada fungsi komposisi. Artinya, fungsi F bundaran Gx tidak sama dengan fungsi G bundaran Fx. Yang kedua, untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Jika F, G, dan H adalah 3 buah fungsi, maka berlaku fungsi komposisi bersifat asosiatif. Ini berarti pengelompokan fungsi atau mana yang dikerjakan terlebih dahulu
tidak mempengaruhi hasil komposisinya. Dan sifat komposisi yang terakhir adalah terdapat fungsi identitas terhadap operasi komposisi fungsi, yakni fungsi identitas X sama dengan X, sehingga berlaku F bundaran IX sama dengan I bundaran X sama dengan Fx. Untuk lebih jelasnya, mari teman-teman perhatikan contoh soal yang ada pada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cici Nur Agustin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Nur Agustin dengan NIM 2530 1050 17. Akan menjelaskan tentang contoh soal dari komposisi fungsi. Masuk ke contoh yang pertama, yaitu diberikan fungsi G yang mempunyai pasangan terurut yaitu 1,U, 2,U, dan 3,V yang memetakan himpunan A ke himpunan B, dan fungsi F yang mempunyai pasangan berurut U, Y, V, X, dan W, Z yang memetakan himpunan B ke C. Yang ditanyakan adalah fungsi komposisi dari A ke C, atau dapat ditulis yaitu F bundaran G. Nah, pada soal ini itu kita punya 3 himpunan, yaitu yang pertama himpunan A yang mempunyai anggota 1, 2, dan 3, dan himpunan B yang mempunyai anggota U, V, dan W, kemudian himpunan C yang mempunyai anggota X, Y, dan Z. Nah, kita buat dulu diagramnya ya teman-teman, yaitu himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3, himpunan B anggotanya U, V, dan W, dan himpunan C anggotanya X, Y, dan Z. Kemudian ada 2 fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi G, adalah fungsi memetakan dari A ke B. Artinya dari A ke B ini disebutnya fungsi G yang mempunyai pasangan terurut, yaitu 1 dipetakan oleh U, 2 dipetakan oleh U, dan 3 dipetakan oleh V. Kemudian kita punya fungsi F, adalah fungsi yang memetakan B ke C. Artinya dari B ke C ini disebutnya fungsi F, yaitu U dipetakan oleh Y, V dipetakan oleh X, dan W dipetakan oleh Z. Nah, yang ditanyakan itu adalah fungsi komposisi dari A ke C atau F bundaran G ya teman-teman. Fungsi komposisi itu kan artinya kita menghubungkan fungsi pertama ke fungsi yang kedua. Jadi setiap elemen dari himpunan A akan dicari hasil akhirnya di himpunan C melalui B. Berarti dari himpunan A, B, dan C ini, B itu hanya sebagai perantara ya teman-teman. Oke, kita cari satu persatu. Untuk 1 dipetakan oleh U dari fungsi G ini, kemudian dilanjutkan lagi ke himpunan C atau ke fungsi F, yaitu 1 dipetakan oleh U, kemudian dilanjutkan menjadi U dipetakan oleh Y, itu akan menghasilkan 1, Y, dan 2 dipetakan oleh U, kemudian dilanjutkan lagi menjadi U dipetakan oleh Y, itu akan menghasilkan 2, Y. Kemudian 3 dipetakan oleh V dan dilanjutkan menjadi V dipetakan oleh X, itu akan menghasilkan 3, X. Jadi komposisi dari A ke C atau F bundaran G-nya adalah 1, Y, 2, Y, dan 3, X. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Tentukan fungsi komposisi tersebut. Yang pertama itu ada f bundaran g terhadap x, dan yang kedua ada g bundaran f terhadap x. Oke, kita selesaikan yang pertama dulu, yaitu f bundaran g terhadap x itu sama dengan f lalu gx. Kita ganti gx ini sama fungsi yang udah diketahui, yaitu x kuadrat min 4x min 5. Jadi f dikali x kuadrat min 4x min 5. Kemudian fungsi gx ini kita masukkan ke fungsi f. Fungsi f nya ini kan 2x min 3. Berarti kita ganti x nya itu sama fungsi gx, atau sama x kuadrat min 4x min 5. Sehingga 2 dikali x kuadrat min 4x min 5 min 3 itu sama dengan
2-nya itu dikalikan sama yang ada dalam kurung ini terlebih dahulu ya teman-teman. Hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10 dikurangi 3 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 13. Jadi f bundaran kita terhadap x adalah 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 13. Kemudian yang kedua adalah G bundaran f terhadap x, yaitu sama dengan G lalu fx. Kita masukkan fungsi fx yang udah diketahui yaitu 2x min 3, sehingga G dikali 2x min 3. Nah kemudian fungsi fx ini dimasukkan ke fungsi G, artinya kita ganti x-nya ini sama fungsi fx atau sama 2x min 3. Kita substitusikan berarti 2x min 3 kuadrat dikurangin 4 dikali 2x min 3 dikurangin 5. 2x min 3 kuadrat itu hasilnya 4x kuadrat min 12x ditambah 9. Kemudian negatif 4 dikalikan yang ada dalam kurung ini, yaitu akan hasilnya min 8x tambah 12 kemudian dikurangi 5. Itu hasilnya 4x kuadrat min 20x tambah 16. Jadi G bundaran f terhadap x itu ada mempunyai hasil 4x kuadrat min 20x tambah 16. Nah dari soal ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa f bundaran G terhadap x itu tidak sama dengan G bundaran f terhadap x. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Itu beda ya teman-teman. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui f bundaran G terhadap x sama dengan x kuadrat ditambah 6x. Jika Gx sama dengan x tambah 3, maka rumus fungsi fx adalah, berarti di sini yang udah diketahui adalah f bundaran G terhadap x yaitu x kuadrat ditambah 6x. F bundaran G terhadap x itu kan sama dengan f lalu G kemudian x. Nah kita ganti fungsi Gx nya ini sama fungsi yang udah diketahui yaitu berapa? X tambah 3. Berarti kita ganti f dikali x tambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah 6x. Nah, kita misalin nih, x tambah 3-nya itu sama p. Kemudian nanti p min 3-nya itu sebagai x. Berarti kita substitusiin x ini tuh kita ganti sama p min 3. Begitupun x yang ini kita ganti sama p min 3. Jadi, f p sama dengan P min 3 kuadrat ditambah 6 dikali P min 3. P min 3 kuadrat itu hasilnya P kuadrat dikurangi 6P ditambah 9. Kemudian 6 ini dikalikan sama yang ada di dalam kurung, berarti hasilnya adalah 6P dikurangi 18. Kita operasikan, itu akan didapat hasilnya yaitu P kuadrat min 9. Kemudian kita ganti P-nya ini menjadi X. Didapat fx sama dengan x kuadrat min 9. Jadi rumus fungsi fx nya adalah x kuadrat min 9. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Kemudian fungsi gx sama dengan x dikurangi 1 dan fungsi hx nya adalah 3 dikurangi 2x. Ditanya adalah f bundaran G bundaran H terhadap x. Kita perhatikan urutannya terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama yaitu f, lalu G, kemudian hx. Nah, kita ganti fungsi hx yang ada di dalam ini dengan fungsi yang udah diketahui, yaitu berapa? 3 dikurangi 2x. Maka ditulis f lalu G kemudian 3 min 2x. Lalu 3 min 2x ini kita masukkan ke fungsi G. Kita ganti x-nya jadi 3 min 2x. Sehingga kita tulis menjadi f dikali 3 dikurangi 2x dikurangi 1. Itu hasilnya adalah f dikali 2 dikurangi 2x. Kemudian 2 dikurangi 2x ini kita masukkan ke fungsi f. Kita ganti x-nya menjadi 2 dikurangi 2x. Ditulis yaitu 2 dikurangi 2x kuadrat ditambah 2.
2 dikurangi 2x kuadrat itu adalah hasilnya 4 dikurangi 8x ditambah 4x kuadrat, kemudian ditambah 2. Maka akan didapat hasilnya yaitu 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6. Nah, jadi F bundaran G bundaran H terhadap X itu adalah 4x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Jika diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1, maka fungsi komposisi f bundaran i terhadap x dan i bundaran f terhadap x adalah. Nah, ini merupakan contoh soal dari fungsi identitas terhadap operasi fungsi komposisi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Dita ya teman-teman, kalau f bundaran i terhadap x dan i bundaran f terhadap x itu akan menghasilkan fungsi fx itu sendiri. Berarti tanpa kita menghitung pun sebenarnya kita udah tahu jawabannya, yaitu berapa? 2x tambah 1. Kalau kita jabarkan itu seperti ini ya teman-teman. F bundaran i terhadap x sama dengan f ix. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dita ya teman-teman, ix itu sama dengan x, sehingga ini adalah fungsi fx. Fungsi fx itu kan 2x plus 1, jadi ya udah hasilnya 2x plus 1. Kemudian i bundaran f terhadap x itu sama i, kemudian fx itu kita ganti fx-nya menjadi 2x plus 1, akan didapat hasilnya i dikali 2x plus 1, itu hasilnya sama 2x plus 1. Pembahasan selanjutnya itu fungsi inverse. Fungsi inverse itu kita juga biasa sebut fungsi kebalikan. Nah, jika fungsi f-nya itu memetakan a ke b, maka inverse dari fungsi f itu dinyatakan f inverse memetakan b ke a. Nah, kalau misalkan ada fungsi f memetakan c ke b, nah inverse dari fungsi f-nya itu berarti b ke c. Nah, gitu ya. Nah, syarat sebuah fungsi memiliki inverse itu, fungsi tersebut harus fungsi yang bijektif atau korespondensi satu-satu. Kita sudah belajar juga tentang bijektif, yaitu yang injektif dan surjektif. Ada notasi f inverse itu kita bisa baca inverse f untuk fungsi f. Nah, ada juga cara menentukan fungsi inverse. Yang pertama itu kita bisa mengubah persamaannya y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Nah, dari bentuk itu kita selesaikan dulu persamaannya. Nanti kita peroleh ekspresi y dalam variabel x. Nah, ketika kita sudah memperoleh hasil dari persamaannya, kita bisa mengubah variabel y-nya itu dengan f inverse x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse x. Nah, di sini juga terdapat gambar hubungan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Gambar itu menunjukkan dua himpunan, yaitu ada x di sebelah kiri dan y-nya di sebelah kanan. Nah, ada panah nih dari fungsi dari himpunan x ke himpunan y dilabeli dengan fungsi f yang merupakan fungsi asli. Nah, jadi untuk setiap elemen di himpunan x, fungsi f-nya ini memetakan atau mengirim elemen itu ke suatu nilai di himpunan y. Nah, di gambar ini panahnya menuju ke kanan. Lalu yang kedua itu ada f inverse-nya. Apa sih f inverse-nya itu? Jadi, f inverse-nya itu menunjukkan bahwasanya fungsi ini tuh merupakan kebalikan dari fungsi f yang merupakan fungsi asli. Nah, fungsi inverse itu mengambil nilai dari himpunan y
lalu kembalikan lagi ke elemen asalnya di X. Jadi panahnya itu kembali ke kiri. Di sebelah kanan himpunan Y ini tertulis Y sama dengan Fx. Ini berarti kalau misalkan kita pakai fungsi F, inputnya X dan hasilnya Y. Nah, di sebelah kiri himpunan X itu tertulis X sama dengan F inverse Y. Itu berarti kalau misalkan kita pakai fungsi inverse F inverse, inputnya Y dan hasilnya itu X. Jadi gambar ini tuh mau menunjukkan bahwa kalau fungsi F dan fungsi inverse-nya itu bekerja saling membalikan. Fungsi F-nya memetakan dari X ke Y, sedangkan inverse-nya memetakan kembali Y ke X. Karena itu, jika F mengirim X menjadi Y, maka F inverse-nya mengembalikan Y menjadi X. Nah, di sini juga ada catatan jika Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, maka F inverse X-nya itu min Dx plus B per Cx min A. Nah, jadi variabel D yang ada di sebelah kanan bawah itu kita tukar dengan variabel A yang ada di sebelah kiri atas. Jadinya D-nya itu kita kasih tanda minus menjadi min Dx plus B per Cx. A-nya itu kita kembalikan ke bawah, ditukar sama D, jadi Cx min A. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 1 ya. Relasi F adalah 1U, 2W, 3V dari himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke himpunan B yang beranggotakan U, V, W. Ini adalah fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1. Tentukan fungsi inverse-nya. Nah, jadi fungsi inverse-nya itu memetakan dari B ke A, karena fungsi F aslinya itu memetakan dari A ke B kan. Jadi F inverse-nya itu memetakan B ke A menjadi U,1, W,2 dan V,3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui Fx sama dengan 3x min 4, tentukan inverse F. Misalkan untuk Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan 3x min 4, Y ditambah 4 sama dengan 3x, Y ditambah 4 per 3 sama dengan X, inverse F sama dengan Y ditambah 4 per 3. Soal nomor 3. Diketahui Fx sama dengan 3x tambah 4 per 2x min 5, maka tentukan inverse-nya. Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan rumus yang di awal tadi, yaitu inverse F sama dengan min Dx tambah B per Cx min A, sehingga inverse F sama dengan 5x tambah 4 per 2x min 3. Soal nomor 4, diketahui Fx sama dengan 2x tambah 11 dan Gx sama dengan 1 min x. Tentukan A. Inverse F bundaran Gx dan B. Inverse G bundaran Fx. Jawaban yang pertama, inverse F bundaran Gx sama dengan F dikali Gx. Langkah-langkahnya, kita masukkan nilai Gx terlebih dahulu, yaitu 1 min x. Nah, setelah itu kita masukkan nilai Fx dan mengganti nilai x-nya dengan nilai Gx, sehingga 2 dikali 1 min x ditambah 11 menghasilkan 2 min 2x ditambah 11 min 2x ditambah 13. Maka
Y sama dengan min 2X tambah 13, 2X sama dengan 13 min Y, X sama dengan 13 min Y per 2. Jadi, inverse F bundaran GX sama dengan min X tambah 13 per 2. Yang B, inverse G bundaran Fx sama dengan G dikali Fx. Kita masukkan nilai Fx-nya terlebih dahulu, yaitu 2X tambah 11. Lalu kita masukkan nilai Gx dan mengganti nilai X dengan nilai Fx, sehingga F min dikali 2 kali 2X ditambah 11 menghasilkan min 2X min 10. Untuk Y sama dengan min 2X min 10, maka 2X sama dengan min Y min 10. X sama dengan min Y min 10 per 2. Jadi inverse G bundaran Fx sama dengan min X min 10 per 2. Soal kelima, diketahui Fx sama dengan 5X min 4 dan inverse F9 sama dengan 3. Tentukan nilai P-nya. Misal, Fx sama dengan Y, maka Y sama dengan 5X min 4. 5X sama dengan Y ditambah 4, X sama dengan Y ditambah P per 5. Inverse F sama dengan X ditambah P per 5. Lalu kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 9. Jadi 9 ditambah P per 5 sama dengan 3. 9 ditambah P sama dengan 15. P sama dengan 15 min 9, maka P sama dengan 6. Jadi nilai P-nya adalah 6. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por más que possa